Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Pada saat ini, Chen Ping juga datang di luar rumah besar yang luar biasa dan utuh ini. Namun, Chen Ping melihat sekilas bahwa itu seperti suasana yang mengalir di mansion. Atmosfer ini dekat dengan tanah, bahkan jika ada rumput yang bertiup, napas ini akan riak. Namun, napas ini hanya di antara rumah besar, dan tampaknya tidak ada cara untuk meluap. Chen Ping menyatukan napasnya, dan napasnya perlahan berjalan masuk. Baru saja masuk, napas di mansion secara otomatis dipisahkan di kedua sisi. Peri. Setelah Chen Ping memasuki rumah besar itu, dia tiba-tiba terpana. Nafas yang mengalir di rumah besar ini ternyata abadi. Alasan mengapa Munai memasuki rumah besar itu adalah bahwa keberadaan keabadian tidak menemukan keberadaan peri. Hanya dengan terbang ke peri, metode latihan di dalam tubuh akan berubah, mengandalkan penyerap keabadian. Sekarang praktik budidaya mereka tidak dapat menyerap abadi sama sekali. Dan Chen Ping berbeda, ujung konsolidasi Chen Ping dapat menyerap semua hal. Nak, kamu menemukan tidak, keabadian ini mengalir, maka itu membuktikan bahwa ada tempat di mana peri mengalir, jadi itu membuat abadi di mansion ini selalu ada. Kalau tidak, selama bertahun-tahun, lapisan keabadian tipis ini telah perlahan-lahan dikonsumsi. Ciun Mojun berkata kepada Chen Ping, "Ya, aku juga menemukannya." Chen Ping memesan. Dia juga menemukan bahwa keabadian di mansion tampaknya mengalir dari suatu tempat, tetapi tempat apa yang spesifik, Chen Ping tidak mengetahuinya. Meskipun Chen Ping ingin menyerap budidaya abadi ini pada saat ini, orang-orang dari keluargamu itu ada di sini. Memaksa keinginan untuk menyerap, Chen Ping dengan hati-hati berjalan menuju aula utama mansion. Chen Ping berhati-hati untuk menyatukan napas ke ekstrim. Jika bukan karena penyelidikan yang disengaja, dia tidak akan menyadari Chen Ping sama sekali. Tetapi ketika Chen Ping dekat dengan aula, dia sedikit menutup matanya, menunggu Munai, yang sedang menunggu Mu Yao mempelajari warisan hukum peri, tiba-tiba membuka matanya. Munai mengerutkan kening, menoleh untuk melihat keluar aula, dan tidak menemukan apapun. Tapi dia jelas merasa bahwa seseorang keluar. Kalian berdua, pergi keluar untuk menjelajah, dan kemudian tetap di luar. Begitu seseorang mendekat, dia akan segera memberi tahu saya. Ya, Nona, Munai jelas tidak diizinkan saat ini, dan seseorang akan mengganggu. Tetapi ketika kedua anggota keluargamu keluar, Chen Ping juga gugup. Tapi tidak ada tempat persembunyian di halaman mansion ini. Tepat ketika Chen Ping hendak ditemukan, mata Chen Ping berbinar, lalu dia berbalik dan berubah menjadi Munai. Chen Ping berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan auranya, sulit dideteksi hanya dengan melihat penampilannya. Dan kedua anggota keluargamu keluar dari aula utama dan mulai menyelidiki di halaman mansion. Chen Ping berjalan di belakang mereka berdua dan terbatuk pelan. Kedua anggota keluargamu terkejut dan berbalik dengan cepat. Ketika mereka menemukan itu adalah Munai, mereka buru-buru memberi hormat dan berkata, "Nona, kenapa kamu keluar?" Tidak ada seorang pun di halaman ini. Mereka sudah memeriksanya. Bagus sekali, mohon lebih diperhatikan. Chen Ping mengangguk dan berpura-pura tenang. Jangan khawatir, Nona tertua, kami tidak akan membiarkan siapapun mendekat dan membiarkan pamanmu mempelajari warisan sihir abadi. Jika saatnya tiba, keluargamu kami akan mempraktikkan sihir abadi, yang tidak ada bandingannya dengan keluarga lain. Seorang anggota keluargamu berkata dengan penuh semangat. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tercengang. Tapi saat Chen Ping tertegun, dua anggota keluargamu di seberangnya tampak tegang. Siapa kamu? Mengapa kamu terlihat seperti wanita tertua kami? Ketika Chen Ping dalam keadaan linglung, dia secara tidak sengaja mengeluarkan nafasnya. Meski dia bisa berpenampilan seperti Munai,
dia tidak bisa berubah menjadi aura Munai. Apalagi anggota keluargamu yang mengikuti Munai pasti sangat familiar dengan aura Munai. Melihat Chen Ping telah ditemukan, tidak perlu berpura-pura, dan tubuhnya langsung berubah kembali ke penampilannya sendiri. Itu kamu. Ketika kedua anggota keluargamu melihat bahwa itu adalah Chen Ping, mata mereka tiba-tiba berubah menjadi tajam dan mereka segera menyerang Chen Ping. Chen Ping menggunakan pedang pembunuh naganya dan menebas dengan momentum, memaksa kedua anggota keluargamu mundur. Aura Chen Ping terungkap, dan Munai di aula utama segera menyadarinya. Anak ini sebenarnya mengikuti. Munai mengerutkan kening dan langsung menghilang di aula. Melihat Chen Ping berkelahi dengan dua anggota keluargamu, Munai berteriak, "Wah, kamu berani sekali, kamu berani mengikutiku ke sini." Chen Ping berbalik dan melihat bahwa itu adalah Munai, berbalik dan lari. Munai tidak mau melepaskan kesempatan ini, dan berkata kepada dua anggota keluargamu, "Kalian jaga tempat ini, aku akan membunuh anak itu." Munai mengejar Chen Ping. Namun, saat Munai mengejar Chen Ping, sesosok tubuh dengan cepat memasuki aula. Ketika anggota keluargamu yang menjaga aula utama melihat seseorang masuk, mereka menemukan bahwa Chen Ping lah yang masuk. Beberapa orang tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak dan bergegas menuju Chen Ping. Mereka tidak akan pernah membiarkan Chen Ping merusak studi Mu Yao. Chen Ping juga tidak ingin berkelahi, jadi dia berbalik dan lari keluar aula. Kedua anggota keluargamu yang menjaga di luar juga bingung saat melihat Chen Ping berlari keluar aula. Mereka dengan jelas melihat Munai mengejar Chen Ping, jadi mengapa Chen Ping keluar dari aula lagi? Tapi sekarang mereka telah melihat Chen Ping, mereka tidak bisa hanya duduk diam dan mengabaikannya. Keduanya segera menembak ke arah Chen Ping. Tapi saat mereka bertarung dengan Chen Ping di halaman mansion, Chen Ping yang lain muncul di aula utama. Chen Ping melihat patung di depannya dan Mu Yao duduk bersila di depan patung itu bahwa Mu Yao harus mempelajari warisan sihir abadi. Meskipun Chen Ping ingin mengetahui jenis warisan sihir abadi apa yang terkandung dalam patung ini, dia tidak punya waktu. Chen Ping melambaikan tangannya dan langsung menyedot patung itu. Chen Ping awalnya ingin memasukkan patung itu ke dalam ring penyimpanan, tetapi ternyata patung itu tidak muat sama sekali. Hal ini membuat Chen Ping bingung sejenak. Cincin penyimpanan ini dapat menampung segala sesuatu di dunia. Kecuali manusia hidup tidak dapat ditempatkan di dalamnya, bahkan monster pun dapat tinggal di dalam cincin penyimpanan. Tapi patung ini tidak bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan, itu agak aneh. Namun, Chen Ping tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia hanya bisa menyeret patung itu dengan satu tangan dan melarikan diri dengan cepat. Komunikasi Mu Yao dengan patung itu tiba-tiba terputus, dan dia menyemburkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. "Nak, kembalikan patung itu padaku." Ketika Mu Yao melihat bahwa Chen Ping lah yang merebut patung itu, dia segera mengejarnya seperti orang gila. Kemudian beberapa telapak tangan api ditembakkan, dan nyala api menyerbu ke arah Chen Ping. Chen Ping menggunakan kecepatan langkah api untuk menghindari nyala api. Telapak tangan, Chen Ping lari dengan cepat. Mu Yao berteriak, "Cepat tangkap dia," dia mengambil patung itu. Beberapa anggota keluargamu yang awalnya berkelahi dengan Chen Ping tiba-tiba menemukan bahwa Chen Ping telah menghilang begitu saja. Lalu terdengar teriakan Mu Yao. Beberapa orang di keluargamu sudah tercengang, tapi mereka masih mengejar Chen Ping. Di saat yang sama, Munai masih mengejar Chen Ping dengan keras. "Wah, kamu tidak bisa melarikan diri. Ada jalan ke surga jika kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka jika kamu mendobraknya. Hari ini sepertinya menjadi hari yang baik bagi keluargamu kami. Jika kamu membunuhmu, kamu bisa mendapatkan upeti 100 tahun dari Demon Sealing Alliance, dan keluargamu kami juga bisa mendapatkan warisan sihir abadi." Munai sangat senang saat ini. Chen Ping, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berhenti,
lalu menatap Munai dengan cibiran di wajahnya. Munai tertegun, berhenti, memandang Chen Ping dengan bingung dan berkata, "Wah, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena begitu bodohnya. Kamu masih ingin mendapatkan warisan sihir abadi. Anggap saja begitu saja." Chen Ping tersenyum lebih cerah, dan kemudian sosoknya perlahan menghilang di depan Munai. Saat Munai melihat ini, dia langsung kaget. "Dalam pelukanku, aku tertipu." Munai bereaksi dan bergegas kembali. Mu Yao sedang memimpin orang-orang saat ini, mengejar Chen Ping dengan putus asa. Kemunculan Chen Ping menghancurkan segalanya baginya. Jika dia mendapat warisan sihir abadi, maka statusnya di keluarga Mu akan meroket. Sekarang Chen Ping benar-benar merampas patung itu. "Mu Yao, apa yang terjadi?" Munai, yang bergegas kembali, melihat Mu Yao berlari keluar dari mansion, dan merasakan firasat buruk di hatinya. "Nona, Chen Ping merampas patung itu, dan saya terpaksa menghentikan studi saya." Setelah Mu Yao selesai berbicara, seteguk darah muncrat lagi, matanya penuh amarah. "Apa?" Munai mengertakkan gigi, lalu memandang anggota keluarga Mu dan berkata, "Apakah kalian semua pecundang?" "Nona, kami menemukan Chen Ping dan sudah berusaha menghentikannya. Siapa tahu itu hanya tiruan." Beberapa anggota keluargamu buru-buru menjelaskan. "Cepat dan kejar aku. Kita harus mengambil kembali patung itu bagaimanapun caranya. Itu adalah warisan sihir abadi keluargamu kita." Munai berteriak dan mulai mengejar Chen Ping. Munai ini secara langsung mewariskan keajaiban abadi dari Sekte Suci Wuji dan mengatakan itu milik keluargamu mereka, yang sangat tidak tahu malu. Chen Ping memegang patung itu di tangannya dan berlari cepat menggunakan tangga pembengkokan api. "Senior, tolong bantu saya memahami mengapa patung ini tidak dapat ditempatkan di cincin penyimpanan saya." Chen Ping bertanya dengan cemas. Dia memegang patung seperti ini, yang terlalu mempengaruhi kecepatannya, dan jika pertarungan dimulai, dia tidak akan bisa mengambil tindakan. "Cincin penyimpananmu ini, apa yang tidak bisa dimasukkan ke dalamnya?" Raja Iblis Ciyun bertanya. Manusia yang hidup tidak bisa dimasukkan ke dalamnya," kata Chen Ping. "Benar, patung ini seharusnya terbuat dari daging, dan di dalam patung itu ada seseorang." Tanda seru, semut. Bagaimanapun, dengan kemampuan Chen Ping, dia sama lemahnya dengan semut di depan murid sekte besar di surga seperti Sekte Suci Wuji. Kata Raja Iblis Ciyun, "Itu manusia. Sekalipun menjadi mayat, ia bisa dimasukkan ke dalam ring penyimpanan." Mayat iblis darah dimasukkan ke dalam ring penyimpanan. Chen Ping bahkan menggunakan mayat Blood Demon sebagai senjata. Bagaimana jika dia tidak mati? Raja Iblis Ciyun tersenyum. "Apa?" Chen Ping kaget. Dia tidak menyangka ada orang di dalam patung yang dipegangnya, dan itu adalah orang yang hidup. "Apa maksudmu orang ini masih hidup? Bukankah itu berarti dia sudah hidup ribuan tahun?" Chen Ping memandang patung itu dengan tidak percaya. Pada saat ini, Chen Ping sangat takut patung itu akan tiba-tiba meledak dan seorang maniak abadi akan muncul dan memukulinya. Dan jika patung ini dapat muncul di sebuah rumah besar jauh di dalam sekte, itu pasti adalah anggota sekte berpangkat tinggi. Mungkin dia bahkan bisa menjadi pemimpin sekte. Semakin Chen Ping memikirkannya, semakin dia menjadi takut. "Kamu takut sekali. Meski dia hidup, dia tetap mati. Kalau patung itu meledak, jiwa orang di dalamnya akan benar-benar hilang." Saya pikir orang ini membuat dirinya menjadi patung daging hanya untuk mempertahankan jejak terakhir dari kesadaran spiritualnya. Dia mungkin ingin menemukan penerus sekte suci dalam beberapa tahun. Bagaimanapun, sekte sebesar itu ingin meninggalkan benih untuk dirinya sendiri, dan tidak ingin tenggelam dalam sungai panjang sejarah dan menghilang sepenuhnya. Raja Iblis Ciyun menjelaskan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menghela nafas lega.